melihat bahwa Surabaya merupakan sebuah kota pahlawan dengan apa yang tadi kita kunjungi bersama. Tapi bukan hanya itu, bahwa Surabaya juga mementingkan pendidikan bagi generasi mudanya. Contohnya adalah pada tempat saya berdiri saat ini. Saya berdiri di DBL, Developmental Basketball League. Dan percaya apa tidak, saya saat ini berdiri di lapangan NBA asli. Yes, lapangan NBA asli. Lapangan yang ada di kaki saya ini, semua kayunya, semua lapangan diimport dari lapangan NBA yang digunakan di Australia. Jadi bayangkan, semua lapangannya dibawa ke Indonesia dan diadakan di sini. Sebentar ya. Stop. Ambil bolanya, ambil bolanya. Tunggu. Ini ngapain sih? Lagi Ini akademi. lagi fight, Mas. Tunggu, ini akademi basketball. Iya. Anda tahu usia dong. Kita lagi belajar di Akademi DBL, Mas. Jadi apa? Untuk jadi pelatih. Jadi pelatih. Pelatih. Kita masih jadi pemain lagi. Sorry Mas, jangan diganggu, kita lagi tanding lawan mereka. Fokus, lagi Sorry fokus. ya. Fokus. Mas, ini ada ganggu, kita lagi tanding nih. Saya mau ketemu sama yang punya masalahnya. Kamu sama yang punya siapa namanya? Pak Azrul, Pak Azrul. Pak Azrul. Pergantian pemain. Oh, pergantian pemain. Ah. Oh, Mas, apa kabar? Saya tadi baru aja ngomong bahwa lapangan yang saya injak ini beneran lapangan NBA ya? Iya, ini standar NBA nih. Kita memang belum mampu beli yang baru, jadi kita beli bekas. Tapi beneran kan, dibawa, diimport kan? Oke, saya mau ngobrol sama Mas Azrul. Iya. Bisa? Bisa. Nuno, maaf, menurut situasi yang saya lihat, Anda salah lapangan. Kurang menantang, Iya, kurang ya. menantang. Tolong Anda pindah sana, saya mau ngobrol sama Mas, Anda pindah sana. Anak kecil. Ya udah, ini anak kecil. Mas, ini TK, Mas, ini, Mas. Pindah. Anak kecil Mas. Masa Mas Anu gitu? Kita ngobrol di atas. Iya. Ya, sekarang saya ada di posisi yang paling enak kalau ngeliat anak-anak lagi main. Ini makanya kalau ada di sini kayaknya awet muda sekali karena ngeliatnya anak-anak ya. Atau makin tua karena anak-anak kecil semua di sini. Kita aja makin naik. Anak-anak soalnya tadi saya sempat ngobrol tadi di awal. Tadi belajar cari tahu tentang DBL. Ya. Kan dulu namanya Deteksi Basketball League. Iya. Terus dirubah menjadi Developmental Basketball League. Iya. Ya. Kenapa ada perubahan nama tuh? Kenapa? Dulu memang ini turnamen SMA. Ini turnamen SMA yang kecil sekali yang kita buat di Surabaya untuk SMA di Surabaya. SMA Tapi di kemudian Surabaya. ternyata booming, meledak. Akhirnya tahun 2004 hanya di Surabaya, lalu mulai 2008 Expo, ekspansi nasional. ya, kemana-mana. Dan sekarang sudah dari Aceh sampai Papua. Pesertanya udah puluhan ribu, penontonnya udah hampir 1 juta. Jadi ya memang nama Deteksi sendiri juga mungkin tidak applicable untuk semua wilayah karena itu nama halaman anak Nama muda di Jawa halaman, iya, Pos. iya, betul. Jadi kita ingin ini, dan memang kalau kita punya hubungan internasional lebih gampang kalau namanya developmental ya. Yes, Karena oke. memang ini liga ini untuk pengembangan Tapi anak muda. menariknya gini, ini sebenarnya yang buat Mas Asrul Iya, dengan usulan dari awal. teman-teman. Iya. Dari awal. Iya. Dari awal semua yang buat Mas Asrul. Dengan teman-teman di Berarti Deteksi. Anda pemain basket. Enggak, sama sekali enggak. Anda nggak bisa main basket. Enggak. Lu ngapain bikin beginian nggak bisa main basket? Kecelakaan Wah, namanya. kenapa gitu? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Mungkin saya percaya namanya serendipity kali ya. Jadi mungkin kecelakaan yang baik gitu. Jadi dulu pingin kegiatan anak muda saya bikin banyak. Mulai dari konser, mulai dari kompetisi-kompetisi jurnalistik. Tapi kemudian harus ada yang olahraga. Tapi olahraga apa yang cocok cowok dan cewek dan punya elemen lifestyle. Akhirnya waktu itu basket. Jadi akhirnya kita bikin basket dan tidak sengaja jadi besar. Jadi besar, oke. Ini menarik nih. Ketika Mas Asrul mengatakan jadi besar, saya ngeliat sendiri tempat latihannya, tempat ruangannya semuanya. This is big. This is like professional, luxury, international standard. Nah, tapi menariknya adalah ini kan satu-satunya akademi internasional ya, maksudnya basket internasional. Tapi kenapa dengan udah semua seperti ini, gaung basket masih kalah misalnya dengan badminton? Ya, jadi memang olahraga basket ini olahraga yang sangat anak muda sekarang. Kita ada survei dengan partner-partner kita di DBL, survei di kota-kota besar. Sebenarnya untuk usia 18 tahun ke bawah, basket sudah nomor 1. Oke. Tapi memang masih belum tingkat memasal masyarakat seperti olahraga lain yang memang bulu tangkis punya sejarah panjang dan punya prestasi besar di dunia. Sepak bola memang olahraga masyarakat seperti itu. Jadi basket memang diawali dengan dari segmen yang strata tinggi, dari segmen A, tapi sekarang
dengan adanya DBL sekarang sudah mulai lebih masyarakat. Dan memang tujuan kita memang bagaimana memasalkan olahraga basket. Oke, dari pemerintahnya gitu. Bagusnya basket dari dulu karena kita tidak punya prestasi internasional, ya memang nggak ada dana dari pemerintah. Jadi, tapi itu bagusnya kita jadi lebih swasta, lebih sustainable jadinya karena semuanya harus dikerjakan sendiri dan tidak ada dana-dana ajaib. Nggak ada dana ajaib, nggak ada gangguan-gangguan dari mana-mana gitu ya. Sekarang sudah mulai sih karena udah mulai gede, juga, tapi udah ya mulai memang, besar. Tapi memang harus dikembangkan sendiri gitu. Harus dikembangkan sendiri. Dan ini berarti mengembangkan sendiri ya? Ya, ini 100% swasta ya. 100% swasta. Tidak ada dana pemerintah satupun. Oke, tadi kan dikatakan bahwa basket itu lifestyle. Ya. Oke, anak muda ngelakuin basket itu keren, Ya. gitu ya. Daftarnya berapa? Kalau bicara mulai turunnya harus masuk kan harganya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat karena di sini kita juga membangun stadion basket yang mungkin terbaik di Indonesia. Lalu kita punya DBL Academy yang kata pelatih-pelatih Australia ini terbaik di Asia. Tapi kalau kita lihat logika bisnisnya, saya mungkin dari saya nih karena memang ini perusahaan biasanya harus mencari profit. Tapi saya komitmen di sini saya tidak mau digaji, saya tidak mau ada penghasilan sama sekali di sini. Dan menurut saya gini, kenapa harus perusahaan? Supaya dia berkembangnya profesional. Oke. Ada opsi sebenarnya jadi yayasan. Oke. Dan itu yang banyak dilakukan di Indonesia. Karena yayasan kan lebih mudah pajak dan Betul. lain-lain. Tapi kalau yayasan, nanti saya khawatir mentalnya begini. Ya, minta. Ya, jadi kita ingin mentalnya profesional. Jadi Karena berapa harganya? kalau ini sih nggak terlalu mahal, ini mungkin 500.000. Mungkin di Jakarta ada banyak sekolah basket yang lebih mahal daripada 500.000 untuk pendaftaran? untuk pendaftaran, untuk per bulannya. Per bulan 500.000? Iya. Per bulan 500.000? Iya, tapi ada yang premium juga. Tunggu. Bedanya apa premium? sama- Premium kita ada kelas tambahan yang lebih one on one seperti itu. Oh, oke. Nah, saya mau loncat sedikit. Tadi kan Mas Azrul mengatakan bahwa ayah itu berhasil di zamannya. Iya. Nah, ketika berubah zaman, mungkin semuanya harus berubah, Iya. ya kan? Masuk ke zaman Anda gitu Iya. kan, termasuk ini, gitu Iya. kan. Nah, tapi tadi saya sempat ngobrol menarik nih. Jadi beliau ini tidak pakai Facebook, tidak pakai Twitter, tidak pakai Instagram, tidak pakai WhatsApp, telepon sama SMS doang. Nah, Anda sendiri nggak ikutin zaman loh, gimana? Ayo. Saya tidak ngikutin zaman, bukan berarti saya nggak ngikutin zaman. Ada staff saya yang pakai, cuman gitu. cuman tidak pakai nama saya. Cuman saya merasa hidup saya sudah cukup sibuk tanpa menggunakan Gangguan-gangguan itu itu semua. ya, tanpa gangguan-gangguan Jadi itu ya. kalau waktu saya lebih habis begini nanti kerjanya kapan gitu aja sih. Jadi tapi ada tim saya yang seperti itu. Jadi saya tetap dapat update, saya tahu itu apa yang aja. Tapi kan dibutuhkan sosial media untuk membangun ini juga dibutuhkan. Sebagai perusahaan ya ada, tapi sebagai pribadi saya enggak. Nah, dari tahun 2008 sampai tahun 2016 saat Ya. ini, sudah adakah orang yang berhasil lulusan dari DBL menjadi pemain internasional? Pemain internasional mungkin belum, tapi pemain nasional sangat banyak. Kemudian, tapi yang sebenarnya bisa juga dibilang kalau kita menghitung dia bermain di NCAA di Amerika, itu dianggap sebagai pemain internasional. Ya, Itu ya. banyak. Itu banyak. Banyak. Kemarin ada pemain putri kita dari Bandung. Dia jadi All Star di DBL, terpilih dari sekian puluh ribu pemain, ikut program kita ke Amerika, kemudian dia kuliah di Amerika dan ikut bertanding di tim kampusnya di Amerika di NCAA. Oh, oke. Wow, bisa dibilang pemain internasional dong. Kalau itu didefinisikan pemain internasional ya ada. Ya. Nah, bicara tentang akademi, this is akademi, oke? Ya. Kita yakin bahwa ada anak-anak yang nggak mampu. Ya. Ada beasiswa nggak? Kita belum ada beasiswa untuk akademi. Saya rasa nanti itu sesuatu yang memang kita ingin lakukan. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan itu dalam skala yang berbeda. Misalnya setiap tahun kita selalu mengumpulkan pemain-pemain terbaik SMA dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Kita terbangkan ke Surabaya, latihan sama pelatih Amerika, pelatih Australia, pemain NBA. Mereka latihan di Surabaya. Dan itu banyak di antara mereka yang sangat tidak mampu. Bahkan ada yang belum pernah keluar naik pesawat, malah ada yang belum pernah pergi dari kotanya seperti itu. Jadi lalu mereka terpilih lagi, lalu mereka kita terbangkan ke Amerika, lalu mereka kita terbangkan ikut turnamen di Malaysia, ke Australia dan lain-lain. Jadi Dan itu dari biaya DBL? dari biaya kita 100%. 100%? Iya. Oke. Apa harapannya sekarang? Harapan kita gini sih, basket ini sudah terbukti jadi olahraganya anak muda. Bahwa usia 18 tahun ke bawah, secara survei ini sudah nomor 1 sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana memastikan ini ke depannya, kan anak muda adalah masa depan. Jadi kalau mungkin 10 tahun lagi dia bisa terus bertumbuh. Mungkin tidak bisa mengalahkan sepak bola, tapi dia bisa menjadi nomor 2 yang kuat. Dan yang lebih penting lagi buat saya adalah jangan sekedar, banyak orang bilang saya cinta basket, saya ingin mengabdikan hidup untuk basket, tapi
yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan basket dengan cara yang sustainable dan profesional. Itu nggak banyak orang banyak ngomong tapi nggak bisa melakukan. Itu yang kita harapkan kita bisa menginspirasi. Dan ini adalah bukti nyata ya. Bukti kalau kita serius, saya nggak bisa main basket aja bisa bikin begini. Bisa main basket tapi nggak jago. Tapi bisa seperti ini. Keceplosan dia. Tapi ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Terima kasih banyak, Bos. Makasih Luar banyak. biasa. Ini adalah hasil luar biasa dan ini menunjukkan satu hal bahwa ini sudah ada nih, effortnya udah dilakukan, ya kan? Jadi intinya adalah opportunity-nya sudah ada. There is opportunity, now you show your effort.